begitu mencintai kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Kegat itu ya dibalik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih lanjut belajar ayat-ayat kauniyah, fenomena hidup yang namanya patah hati. Seperti sudah dimulai minggu kemarin, malam hari ini kita lanjut untuk memahami perspektifnya para filosof. Kalau minggu lalu kan kita membahas lebih ke psikologinya. Sekarang kita lihat bagaimana para filosof, khususnya para filosof eksistensialis ini memahami fenomena yang namanya patah hati. Saya angkat para filosof eksistensialis selain nanti untuk mengantarkan kita ke minggu depan para filosof stoik yang terkenal sekali di Indonesia belakangan ini, dan nanti kita puncai di perspektif tasawufnya di minggu terakhir. Nah, perspektif eksistensialis itu kan para filosof yang titik tekannya pada eksistensi. Bagaimana kita hadir dan tampil dalam hidup ini. Jadi dalam pandangan para filosof eksistensialis ya, yang namanya esensi itu terbentuk melalui eksistensi. Jadi tidak ada esensi yang hakiki, yang asli, itu ya tergantung eksistensi kita. Jadi saya itu aslinya pembohong apa aslinya jujur ya? Aslinya tidak ada. Kalau saya tiap hari jujur ya berarti saya orang jujur. Kalau tiap hari saya bohong ya saya pembohong. Tidak usah tanya aslinya. Kalian mahasiswa itu rajin apa males ya dicek saja absennya penuh apa enggak. Tidak usah ditanya aslinya saya rajin apa males, atau saya itu aslinya rajin kok Pak, ya cuma semester ini aja males nggak masuk-masuk. Ya berarti sekarang kamu males. Nah, ini pandangan mudahnya ya untuk memahami filsafat eksistensi. Jadi kunci dari hakikatnya manusia itu ada pada eksistensinya. Dulu di sesi-sesi ngaji filsafat awal sudah sering dan pernah kita bahas tokoh-tokoh para filosof eksistensialis ini. Malam hari ini kita cuplik-cuplik pikiran mereka yang berhubungan dengan patah hati. Dan mereka sendiri juga ya manusia biasa. Banyak kisah cintanya para filosof eksistensialis itu yang tragis. Jadi di situ yang saya tempelkan gambar di cover itu kan filosof besarnya eksistensialis. Ada Søren Kierkegaard, ada Nietzsche, ada Heidegger, ada Sartre. Ini tokoh-tokoh yang akrab bagi para pengkaji filsafat, dikenal sebagai para filosof eksistensialis, dan yang saya pampang di situ sebagian dari yang punya kisah cinta tragis. Sebagian saja, berarti yang lain masih banyak. Nah, semoga tidak menyurutkan niatmu untuk jadi filosof ya. Ternyata kok ceritanya tidak enak. Itu yang paling kiri itu Søren Kierkegaard. Dia ini bapaknya eksistensialisme. Punya pacar namanya Regina Olsen. Cuma sudah lamaran, sudah tunangan. Akhirnya dibatalkan sendiri oleh Kierkegaard. Kalau saya ngarani ini semacam dia ini overthinking.
Apa ya aku pantas jadi pasangannya dia, apa ya aku ini layak jadi pasangannya dia. Kok dia begitu menggebu-gebu mencintaiku, apa aku benar mencintai dia. Jadi mikir kayak gini, bulat akhirnya tunangannya dibatal-batalkan sendiri. Dan nanti dia menyesal-menyesal sendiri. Di belakang, yo tunangannya dibatalkan, yo nyari lagi dia nikah sama orang lain. Dan Ki Kegat akhirnya ya hidup membujang. Tidak nikah sampai meninggal. Atau yang kanannya Nietzsche. Ini kan betapa jagonya tokoh ini, teman-teman mungkin pernah mendengarkan ngaji filsafat tentang beliau. Itu pun yo konsep-konsep besarnya muncul setelah dia patah hati. Dia itu naksir temannya, seorang penulis, namanya Lou Salome. Cuma mereka ini sebenarnya punya satu teman lagi, namanya Paul Rie. Jadi 3 bersahabat. Nietzsche ini naksir si cewek ini, Lou Salome ini, tapi Lou ini lebih suka sama teman yang satunya. Jadi cinta segitiga, sayangnya yang bertepuk sebelah tangan cuma Nietzsche. Nah, nanti kawin sama temannya, dia stres nanti. Panjang ceritanya Nietzsche sampai punya depresi lama itu ketika ditinggal oleh Salome. Tapi gara-gara depresi itu nanti dia punya konsep besar tentang manusia. Itu yang kanan. Yang kanannya lagi, mungkin teman-teman pernah dengar nama Heidegger. Heidegger ini pacaran sama mahasiswinya. Ayo, namanya Hannah Arendt. Dua-duanya nanti sama-sama filosof. Saat itu Heidegger umurnya 35 tahun, Hannah Arendt umur 18 tahun. 18 itu semester piro kalau mahasiswi. Umur 18 tahun pacaran, sama-sama seneng, sama-sama saling mengagumi. Yo. Kalau Hannah Arendt kagum dengan pinternya Heidegger, Heidegger tentu saja seneng dengan cantiknya Hannah Arendt. Cantik juga pinter, punya mahasiswi cantik, pinter, apalagi naksir lagi yo. Kenapa tidak kan saat itu begitu. Tapi terus mereka pisah lama, puluhan tahun, karena Heidegger ini agak pro-Nazi. Saat itu dia bahkan diangkat jadi rektor di Universitas Freiburg oleh Nazi. Sementara Hannah Arendt ini keturunan Yahudi yang dikejar-kejar. Hannah Arendt agak kecewa karena tidak dibela oleh Heidegger, sampai dia dan keluarganya ngungsi ke Perancis. Nah, ya akhirnya pisah. Bahkan Hannah Arendt ini sampai menikah 2 kali. Tapi nanti usia-usia tua mereka ini ketemu lagi dan CLBK. Nah, ya. Jadi ya dan akhirnya ya ndak nyambung, wong sudah sama-sama tua, cuma surat-suratan tapi isinya ya saling mengagumi saja. Nah, jadi pahit juga ternyata Heidegger. Yang agak unik ini Sartre. Sartre itu pacarnya Simone de Beauvoir. Dua-duanya filosof eksistensialis, meskipun Simone de Beauvoir ini fokusnya pada feminisme. Dua-duanya sangat mengagungkan kebebasan. Maka dalam cinta pun juga begitu. Mereka ingin cintanya berkomitmen untuk tidak komitmen. Jadi dia ingin cinta yang tidak mengikat.
Terserah kamu mau siapa saja, ya suka-suka kamu, nanti mau balik lagi ke saya, ya ayo. Aku juga begitu, aku nyari suka-suka aku, pengen balik lagi ke kamu, ya ayo. Akhirnya sampai tua ndak menikah, meskipun sama-sama senengnya. Oke, itu ilustrasinya bahwa ternyata para filosof besar pun ya manusia. Jadi mereka juga mengalami pasang surutnya hidup sebagai manusia. Jangan dibayangkan para filosof itu isinya maca buku sama mikir terus, ya ndak begitu. Mereka yo seneng-seneng, yo pacaran, yo patah hati, yo kecewa, yo ngamuk dan lain sebagainya. Biasa saja. Baik, malam hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda dari para filosof eksistensialis ini. Meskipun nanti kita tutup dengan satu lagi filosof namanya Arthur Schopenhauer. Nah, kalau Schopenhauer ini dikenal dengan filsafat pesimismenya. Tapi nanti ada banyak, menurut saya, advice dari Schopenhauer untuk menghadapi patah hati ini. Oke, baik. Kita mulai ya pembahasan kita untuk patah hati. Yang belum pernah ngerti rasanya ya dinikmati saja suasananya. Baik, saya awali dari surat-suratnya tokoh-tokoh filosof tadi. Coba dirasakan ya, biar kalian belajar caranya para filosof bikin surat. Ya, cuma tidak bisa saya tulis semua, mungkin kapan-kapan kita urai lagi. Ya surat-suratan, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pacaran kamu WA-an saja. Nulis males. Paling sekarang juga kamu ngirimnya bukan tulisan tapi emoticon. Jadi kalau kurang seru. Kalau ini seru. Misalnya tadi Soren Kierkegaard tadi. Padahal sudah sama-sama jatuh cinta, tapi akhirnya ya berpisah. Karena itu tadi bahasa saya, mikirnya kejeron, bahasa Jawanya. Terlalu panjang mikirnya. Nanti buat pelajaran kalian ya, kalau mau nikah aja mikir suwe-suwe. Nanti jadi overthinking malah ndak jadi. Nah ini surat ya setelah pisah dengan Regina Olsen. Ya dia sudah jadi miliknya orang lain. Kata Kierkegaard begini di suratnya. Sebenarnya lah aku datang, menulis, berpikir, berbicara, ragu-ragu, dan mendesak. Bergema kamarku oleh suaraku sendiri tentang dirimu. Satu-satunya orang yang kupercaya, yang berani menceritakan apa yang sekarang riuh mengalir dalam diriku. Namun sekali lagi hilang dalam lamunan sunyi. Kalimatnya indah kalau filosof bikin. Orang biasa saja jatuh cinta bisa bikin puisi, apalagi filosof. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau mengulang kata bahwa engkau mencintaiku, dari relung jiwamu yang terdalam, seolah-olah aku mendengarnya untuk pertama kali. Seperti seorang pria yang ingin memiliki seluruh dunia, ia membutuhkan seumur hidup untuk mengamati kemegahannya. Demikian pula aku juga butuh seumur hidup untuk merenungkan semua kekayaan yang terkandung dalam cintamu. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau dengan sungguh-sungguh meyakinkan aku bahwa engkau selalu mencintaiku, baik saat bahagia maupun saat sedih, karena engkau tahu bahwa kesedihan hanyalah nostalgia ilahi, dan bahwa segala sesuatu yang baik dalam diri manusia adalah anak kesedihan. Ketahuilah bahwa engkau sedang menyelamatkan jiwaku dalam api penyucian. Setiap kali engkau merasakan matahari yang segar, tolong pikirkan aku, karena pikiran dan jiwaku benar-benar mengarah ke matahari itu. Dan aku memiliki kerinduan yang mendalam untukmu.
matahari di antara wanita. Ini Kierkegaard, sayangnya tidak jadi. Jadi itu ekspresi kecewanya dia. Ini ekspresi kecewa masih mendamba tapi tidak berani maju. Itu juga menyakitkan kan, kayak kalian tidak berani nembak-nembak akhirnya ditembak temenmu kan sakit. Beda sama Nietzsche tadi. Kalau Nietzsche itu kecewa, Nietzsche itu ceritanya nembak 3 kali, ditolak terus. Sampai dia marah. Makanya ada surat yang nadanya marah dari Nietzsche. Kita lihat filosof yang marah karena hatinya dipatahkan. Ini saya potong, suratnya panjang. Cuma ini surat tidak dikirimkan pada Lo Salome, tapi dikirimkan pada psikiaternya Nietzsche yang dari Rusia. Jadi oleh psikiaternya dia disuruh nulis surat, sudahlah ungkapkan kemarahanmu apa yang ada di hatimu. Lahirnya antara lain surat ini agak panjang, saya potong 1 paragraf saja. Kalian juga begitu ya, sopo ngerti ada yang patah hati, kamu nulis saja yang banyak. Sebanyak mungkin, sopo ngerti bisa diterbitkan. Ya, kan lumayan. Nah ini kalimatnya nih sebegini, lo bahwa aku sangat kesakitan itu tidak masalah jika dibandingkan dengan masalahmu lo. Aku belum pernah bertemu orang yang lebih menyedihkan dibandingkan kamu. Engkau tidak sadar diri meskipun pintar. Mampu memanfaatkan apa yang diketahui tapi naif. Tidak menyadari kekuranganmu. Ini setelah ditolak dia begini. Tulus dan adil dalam hal-hal kecil namun keras kepala. Dan secara umum dalam sikap total terhadap kehidupan munafik. Tidak peka untuk memberi atau menerima. Tidak punya hati dan tidak bisa mencintai. Dalam rasa selalu sakit dan diambang kegilaan. Tidak tahu terima kasih. Tidak punya malu terhadap yang selama ini tulus membantumu. Itu terasa ya, kecewa, marah. Yo memang mungkin pahitnya luar biasa, mau ditolak 3 kali loh ya. Kamu sekali aja sudah monting, apalagi ini 3 kali. Filosof sehebat Nietzsche pun yo kacau akhirnya. Baik, ada lagi tadi yang saya sebut namanya. Kalau ini suratnya Hannah Arendt pada Heidegger yang tadi berpisah, kecewa meskipun masih banyak rasa di situ. Kata Hannah Arendt begini, jangan lupakan aku dan jangan lupakan betapa banyak dan dalamnya aku tahu bahwa cinta kita telah menjadi berkah dalam hidupku. Pengetahuan ini tidak dapat digoyahkan, bahkan hari ini. Ketika sebagai jalan keluar dari kegelisahanku, aku telah menemukan rumah dan rasa memiliki dengan seseorang yang mungkin paling tidak Anda pahami. Aku mencium kening dan matamu, Hannahmu. Ini sudah tua ngirim surat ini. Jadi karena sudah berpisah lama, dia sudah menikah dengan orang lain. Jadi masih nyambung meskipun tidak bisa bersatu. Ada lagi yang tadi ya, yang Sartre. Ini suratnya Simone de Beauvoir. Orang yang ingin mencintai tapi tidak mau terikat. Maka kalimatnya agak unik. Aku tidak memikirkan hari ketika aku akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak perlu melihatmu. Karena aku tidak pernah berpisah darimu. Aku masih di dunia yang sama denganmu. Aku mencintaimu. Engkau sebenarnya tidak meninggalkanku. Ini kalimatnya kalimat isyarat, agak ambigu. Jadi berpisah atau tidak berpisah sama saja. Mau datang ayo, tidak datang juga tidak apa-apa. Kalau kamu pergi, bagiku engkau tidak pergi kok.
Engkau masih ada di dunia yang sama dengan aku. Engkau tidak pernah hilang dari diriku. Jadi terserah kamu mau kemanapun, situasimu seperti apapun, engkau masih ada di hatiku. Itu Simone de Beauvoir. Karena Sartre ini agak nakal orangnya. Gonta-ganti perempuan sering. Tapi ya memang filosofinya begitu. Ya, teman-teman jauh lebih arif untuk menyikapi mana yang boleh diikuti, mana yang tidak. Tapi ini menggambarkan dinamika hidupnya para filosof. Baik, semoga sudah bisa ditangkap soulnya kepatah-hatian para filosof ini. Sekarang saatnya kita belajar dari mereka. Kalau hatinya seperti itu, sekarang filosofi mereka apa ketika patah hati itu? Kita mulai ya. Kita awali dari tadi, Søren Kierkegaard, bapaknya eksistensialisme. Søren Kierkegaard ini eksistensialisme agak humanistik, cara berpikirnya, agak manusiawi. Itu ringkasan pandangannya Kierkegaard tentang cinta, sebelum nanti ada penderitaan atau patah hati. Itu kalimat-kalimatnya lengkap. Kalau teman-teman ingin mendefinisikan cinta, boleh meminjam teorinya Kierkegaard ini. Kata Kierkegaard, manusia itu terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman itu, hidup akan jadi hampa. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa aku hadir ke dunia? Untuk mencintai dan untuk dicintai. Tidak kok, kita itu untuk berbuat baik kok iya. Ketika kita berbuat baik, kita akan dicintai orang. Dan kebaikan puncak itu tidak lain ya cinta itu sendiri. Jadi hidup ini ya isinya hanya untuk mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan apapun ya puncaknya nanti cinta. Termasuk dengan Tuhan. Jadi ini jawaban versi Kierkegaard. Ya tentang cinta, ya cinta itu sebenarnya ya amanat hidup. Bahwa kita ini hidup untuk mencintai dan dicintai. Jadi ini idealnya begitu. Meskipun ya banyak orang lupa hari ini. Lupa bahwa dia juga perlu dicintai. Berarti apa? Jangan melakukan yang buruk-buruk. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jangan berperilaku yang menyusahkan orang lain. Nanti mereka tidak cinta ke kita. Kalau tidak cinta ke kita, itu akan ada kegelisahan tersendiri dalam diri kita. Karena di antara fitrah kita, itu fitrah untuk dicintai. Kalau ada orang tidak senang dengan kita, benci dengan kita, itu kan kita tidak nyaman. Meskipun kita merasa kita yang benar. Padahal tadi aku yang benar loh, mengingatkan. Kok dia marah-marah? Itu kan kita gelisah. Kenapa begitu? Ada fitrah dicintai, tidak hanya fitrah mencintai dalam diri kita. Kalau disukai orang, disenangi orang, itu kan kita suka, kita nyaman. Jadi kita melakukan aneka kebaikan, aneka pencitraan, itu kan bagian dari dorongan jiwa untuk dicintai. Baik di level paling lahiriah sampai level paling dalam. Level paling lahiriah itu ya kalian misalnya beli baju yang bagus, pakai parfum, nyisir juga macam-macam, itu kan sederhananya kan ingin dicintai. Ingin orang suka, melihat kita suka. Itu mengapa kalian dandan, pakai baju dan macam itu kan waktu keluar ketemu orang. Kalau di kamarmu sendiri kan yo kamu pakai celana pendek, kaos sobek-sobek, santai, kelekaran kan tidak masalah. Tidak ada orang lain masalahnya. Nah, ada dorongan untuk dicintai, maka ketika kamu keluar, ya cepet-cepet ganti baju lah, cepet-cepet dandan lah, nyisir lah, dan lain sebagainya. Jadi,
Versinya Ki Kegat ya, manusia itu lahir ke dunia untuk memberi dan menerima cinta. Kalau tidak ada ini hidup rasanya hampa. Tidak ada orang atau sesuatu yang kita cintai dan kita juga tidak dicintai balik. Itu hidup rasanya kosong. Yang kedua, cinta mengajarkan berbagai kualitas unggul kemanusiaan. Jadi ketika kita memutuskan untuk mencintai, biasanya di situ teriring berbagai perilaku baik. Berkorban, menerima, sabar, dan lain sebagainya. Yang ini sulit keluar kepada orang yang tidak kita cintai. Maka mencintai itu memancing lahirnya sifat-sifat baik, perilaku-perilaku baik. Sehingga dia jadi penting. Yang ketiga, cinta itu membuat hidup lebih hidup. Kalian bisa merasakan lah ya, waktu jatuh cinta, waktu mencintai, itu kan meluap-luap jiwamu. Pengen ketemu terus, pengen dekat terus, pokoknya bergairah sekali hidupmu. Kebalikannya yang sedang patah hati, rasanya dunia gelap mesti. Tidak tahu mau apa lagi. Tidak ada yang enak mau lakukan apa-apa. Kebalikannya. Jadi dalam budaya Jawa ada peribahasa urip itu urup. Hidup itu nyala. Itu kalau kamu telusuri maknanya lebih jauh, yang dimaksud urup itu apa? Nyala cinta. Menghidupkan hidup itu tentu saja dengan cinta. Hidup yang tidak sekedar hidup itu cinta. Jadi ini versi eksistensialisme. Jadi kalau ingin eksis jadi orang yang hidup, ya mencintai. Karena cinta karakter yang paling luhurnya manusia. Kemudian cinta itu memanusiakan manusia, membuatnya ingin lebih baik. Karena tadi kita itu selain ingin mencintai juga ingin dicintai. Baik untuk mencintai maupun dicintai, itu kan perlu meningkatkan kualitas diri kita. Maka cinta itu secara otomatis membuat kita terdorong lebih berkualitas. Nah, baik. Terus cinta itu memberi sense of purpose. Membuat hidup lebih bermakna. Ketika kalian ada yang dicintai, ini semacam kalian punya tujuan hidup. Untuk apa? Kebahagiaan yang dicintai, keberhasilan yang dicintai, kesuksesan yang dicintai. Ini namanya sense of purpose. Orang tua begitu punya anak, lahir cintanya pada anaknya, maka anak ini sekarang jadi purpose-nya, jadi tujuan hidupnya orang tua. Kalian juga begitu, mencintai apapun itu paling tidak sekarang punya orientasi. Hidupku mau apa sekarang? Nah, ketika kemarin belum punya pacar misalnya, kalau ditanya, gimana masa depanmu, masih bingung Pak. Tapi sekarang punya pacar, paling tidak kamu bisa jawab, ingin membahagiakan dia selamanya Pak, misalnya. Yo kan versi gombalnya kan begitu. Tapi paling tidak kan ada tujuan sekarang. Hidupmu ada yang dituju. Saya ingin cepat lulus Pak, biar cepat dapat kerja terus bisa melamar. Itu kan paling tidak memberi sense of purpose. Ada tujuan. Atau kalau belum punya ya kamu mencintai siapalah gitu. Sahabat apa sopo. Itu memberi sense of purpose. Dan puncaknya tentu saja mencintai Tuhan. Baik. Terus lagi ya, kata Ki Kegat, ada secercah sifat Tuhan dalam diri kita yang ini tidak ada di makhluk yang lain, yaitu mencintai. Jadi Tuhan itu kan Sang Maha Cinta. Dan percikan karakter cinta itu ada di manusia.
Ya ini masing-masing nanti bisa diuraikan panjang lebar, tapi itu ringkasnya pandangannya Ki Kegat tentang cinta. Tetapi, ada tetapinya, bukan cinta yang romantik. Kenapa? Cinta yang romantik itu belum cinta yang sebenarnya. Masih cinta yang egois, dengan banyak syarat. Sulit bilang cinta romantik itu cinta yang ikhlas tulus. Karena di balik itu ada hasrat, ada keinginan. Maka kata Ki Kegat, cinta romantik itu ya sebenarnya masih perwujudan ego. Syaratnya masih banyak. Jadi, aku mencintaimu karena ini, karena itu, atau untuk ini, untuk itu. Ini namanya masih ada syaratnya. Kalau ada syaratnya belum tulus. Tulus itu kan apapun dia, seperti apapun kondisinya, feedback apapun yang diberikan padaku, aku tetap mencintai. Ya mungkin ibaratnya orang tua sama anaknya atau Tuhan sama manusia itu kan begitu. Tidak ada syarat apa-apa. Kata Ki Kegat, cinta romantik itu tumbuh berdasarkan khayalan-khayalan dan pembenaran utilitarian. Makanya cinta romantik itu banyak lamunan-lamunannya. Bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Kalau aku bisa bersamamu seumur hidup, alangkah bahagia hidupku, luar biasa, dan seterusnya. Begitu nikah gegeran. Terus pisah. Terus waktu ditanya, kok nikah belum lama pisah? Tidak ada kecocokan. Kok iso tidak ada kecocokan itu? Lah kemarin mikirnya apa? Nah, jangan-jangan terjebak di khayalan-khayalan. Kemudian pembenaran utilitarian. Pembenaran utilitarian itu karena aku dienakkan, karena aku dinyamankan, karena aku diasikkan, maka aku bisa mencintai terus. Tapi kalau sudah tidak enak, tidak asik, merasa tidak sesuai lagi, ya kita pisah. Ini namanya pembenaran utilitarian. Utilitarianisme itu kan paham etika yang mencari kesenangan paling besar. Nah, cinta romantik itu biasanya ke situ. Teman-teman mencari yang paling asyik, yang paling enak. Kenapa kok sekarang pacaran? Ternyata enak diajak ngomong. Kalian yang kalau diajak ngomong tidak enak langsung mengkeret kan? Saya tidak terlalu pinter ngomong. Ya memang karakter cinta romantik begitu. Mencari yang enak. Jadi bukan berarti salah, tapi dia belum sampai ke terminal cinta yang level tinggi tadi. Yang ketulusan tadi. Jadi cinta romantik belum. Di cinta romantik perempuan menjadi objek karena jadi hasrat seksualnya laki-laki, sementara laki-laki jadi objek karena dipandang melengkapi dan mendampingi hidupnya perempuan. Perempuan mencari pendamping, sementara yang laki-laki mencari pelampiasan hasrat. Nah, ini teorinya Ki Kegat ya. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau jujur mungkin ya setuju. Meskipun alasanmu ndaki-ndaki cinta tulus, ndak pamrih, ndak apa, ya ujung-ujungnya nanti ke situ. Nah, ini pandangannya Ki Kegat tentang cinta romantik. Makanya di cinta yang jenis ini, ya nanti banyak muncul penderitaan. Banyak muncul patah hati. Sulit menemukan misalnya orang tua yang patah hati dengan anaknya misalnya. Kenapa? Cintanya jauh lebih tulus. Meskipun kemarin oleh Kopinghu juga dikritik, kadang-kadang juga tidak tulus. Tapi sulit, lebih banyak menemukan kasus patah hati itu di cinta romantik ini. Kenapa? Ya masih banyak pamrihnya, jadi masih banyak kecewanya.
Meskipun begitu, kata Ki Kegat, ya memang yang namanya cinta itu gandengannya penderitaan. Kenapa? Karena cinta itu tidak egois. Kata Ki Kegat, penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ. Begitu mencintai, kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Kegat itu, ya di balik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Nah ini ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron. Itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja, ya hati-hati itu. Biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Kegat, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu, jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan, ya tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu. Kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi ada kalimat dari Ki Kegat itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini, bisa saja ya, ya sudah, berarti itu bukan cinta, kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi. Sepertiga malam kita bangun itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah. Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencinta itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas. Seperti yang kita bahas dulu.
Baik, itu Kierkegaard. Ada kalimat menarik dari Kierkegaard, love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, dia memberi segalanya, tapi sekaligus dia mengambil segalanya. Kalau kalian sedang mencintai, cinta itu memberi kalian sangat banyak hal, tapi juga mengambil sangat banyak hal. Maka orang mencintai tidak boleh berhenti di level memberi dan menerimanya. Karena kalau berhenti di level aku memberi apa, menerima apa, biasanya belum sampai pada yang sejati, yang tulus. Ingat saja bahwa cinta itu akan memberi segalanya, tapi sekaligus nanti akan mengambil segalanya. Baik, ini quotes dari Søren Kierkegaard. Berarti cara dia mengelola patah hati tadi ya, jangan berhenti hanya pada mencari keuntungan egois. Jadi cinta yang tulus itu hakikatnya tidak mungkin patah hati. Justru kalau yang dicintai bahagia, dia lega. Seperti Kierkegaard sendiri, dia sangat cinta pada Regina Olsen, tapi dia takut kalau nikah dengan aku, jangan-jangan Regina ini menderita, wong aku itu orangnya aneh. Jadi dia malah menjauh, malah pertunangannya dibatalkan. Itu mungkin cara berpikir ini yang dipakai oleh Kierkegaard. Dia khawatir menyakiti, dia khawatir menyusahkan pasangannya. Meskipun sudah jelas-jelas Regina ini sangat cinta pada Kierkegaard.